Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, faqad qala Allahu ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiyyuna al-karim talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Innal malaikata tad'u aznaha tahli talibil ilmi ridan bima yatlubu. Ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah, fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ila hadrati jami'is sahabah wal qurabah wa ila jami'il awliya wa salih wa salihin wa jami'il muallifin wal musannifin, khususan musannif al-kitab Syekh Jalaluddin Ahmad al-Mahalli wa Syekh Abdurrahman bin Abu Bakar Suyuti wa ila hadrati jami'i masyayikhina min ahli silsilati wal jahuz busan Syekh Karam Kiai Dafa'ini Kiai Jil Mustafa Syekh al-Karam Syekh al-Karim wa nafa'ana bi ulumihim kulliha. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faqad qala Allahu ta'ala wala talbisul haqqo bil batil. Eta kan aja. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wala takunu awwala kafirin bih wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fatakun. Eta berarti ayat Al-Baqarah ayat 41 ya. Wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyaya fattakun. Al-ayat. Wa aminu jeung kudu arariman aranjeun kabeh bima kana kitab atawa kana hukum angzaltu anu nurunkeun kaula minal qur'ani tina buktina Al-Qur'an musaddiqon tur anu ngabenerkeun lima kana hukum ma'akum sartana aranjeun kabeh minat taurati tina buktina Taurat bimuwafaqatihi ku ngakuran teh menyamakan ku ngakuranana itu Taurat Al-Qur'an kana Al-Qur'an fit tauhidi dina masalah tauhid wan nubuwati jeung masalah kanabian wala takunu jeung entong bukti aranjeun kabeh
entong jadi arajen kabeh. Awwala kafirin eta pangheulana anu kafir bihi kana itu Quran, min ahlil kitab ti golongan ahlil kitab. Li anna khalfakum karena sanyanyana satu kangen aranjeun kabeh turunan. Satu kangen teh turunan ya. Li anna khalfakum karena sesungguhnya keturunan kalian setelah kalian khalfakum. Tabaun ari nuturkeun lakum ka aranjeun kabeh. Kalian jangan ingkar terhadap Al-Qur'an karena pengikut kalian atau generasi setelah kalian ini akan mengikuti kalian dengan ingkar kepada Al-Quran seperti yang terjadi sekarang. Ahlul kitab yang memegang Injil, memegang Taurat, mereka tetap bersikukuh dengan kitabnya, dengan hukum yang ada di kitab-kitabnya, di kitab leluhur mereka, tidak mau beriman kepada Al-Quran. Kalau itu terjadi, fa ismuhum maka ari dosana itu man tabaun khalfakum teh pengikut kalian alaikum eta keur aranjeun berarti dosa jariah. Contoh ya, karuhun kita mengajarkan sesuatu yang menyalahi syariat, kemudian generasi berikutnya, keturunannya mengikuti karena turut kepada leluhur, maka akan terus mengalirkan dosa kepada mereka. Pun demikian apabila karuhun kita ini mengajarkan sesuatu yang sesuai syariat, kemudian diikuti oleh generasi penerusnya, maka ganjarannya akan terus mengalir. Dari sini maka berbahagialah ustadz, syekh-syekh, guru-guru yang mengajarkan Iqra, baca tulis Al-Quran. Karena walaupun mereka murid-muridnya sudah jadi kiai besar, mereka tetap berangkat dari Iqra, dari Fatihah yang diajarkan. Berbahagialah guru-guru PAUD yang mengajarkan A, Ba, ba jabar ba ta jabar ta kop jabar ko tembok batako, maka terus ngalir. Bahkan pun demikian bagi keturunan yang soleh. Ana sering kali cerita bahwa ada seseorang yang sama sekali tidak pernah melakukan kebaikan, jahat we jelema, tapi Islam. Boga turunan jahat deui dan teu dididik. Punya turunan lagi, jahat lagi, sampai turunan ke-7. Setelah meninggal mereka semua disiksa, diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Zabaniyah di alam kuburnya. Biumudin dengan tihan dari api neraka. Sekali pukul hancur remuk seluruh jasad. Remuk, dihidupkan lagi, pukul lagi. Sampai suatu ketika setelah ratusan tahun Allah menyeru kepada malaikat irfa'anhumul azab. Malaikat, hentikanlah, angkatlah siksaan dari mereka. Kenapa? Bukankah mereka ini ahlul maksiat ya Allah? Ya, tapi lihatlah ada turunannya yang sedang ngaji di ustadz A, Ba, Ta, padahal tidak diwariskan oleh mereka. Mereka tidak mengajarkan jangan tinggalkan ngaji dan jangan tinggalkan sholat. Mereka tidak mengajarkan seperti itu. Tapi karena idza matabnu adam in qata'a amaluhu ila min salasin waladun sholihun yadullah, ya termasuk amal soleh yang dilakukan oleh keturunannya. Karena turunan walaupun sudah ke-7 itu disebut waladun sholihun, maka dihentikanlah siksaan. Apalagi kalau anak kita ya, anak kita
belajar di pondok, baca Yasin, itu baca Iqra saja bisa meringankan siksaan orang tuanya. Apalagi yang dibaca Yasin malam Jumat. Ya Allah, kuniatkan ganjaran Yasin ini. Gak perlu pakai ilah hadrati, itu cuman bahasa kita, tabaruk yang diajarkan oleh guru-guru kita. Kita nggak bisa, jangan jadi alasan nggak baca. Ya Allah, ku hadiahkan ganjaran Yasin ini untuk abahku, untuk kakekku, dan kakek-kakekku lagi sampai ke atas. Yasin itu Masya Allah, baru Iqra saja, baru Iqra apalagi tafsir Jalalain yang dikajinya. Semoga langkah kaki kita jadi ganjaran untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal, amin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalian harus beriman kepada Al-Qur'an dengan tidak menyalahi kitab yang kalian atau yang aku turunkan kepada kalian saat ini, yaitu Taurat. Karena di Taurat pun akan dijelaskan tentang Islam dan tentang Al-Qur'an. Dan pada hakikatnya Taurat ini sesuai dengan Al-Qur'an dalam masalah tauhid dan masalah nubuwah. Di Taurat diceritakan nabi-nabi yang akan menjadi khalifah, yang akan menjadi pemimpin sampai Nabi Yunus Al-Karim, akhirul zaman Nabi Muhammad SAW, diceritakan semua. Wala takunu awwala kafirin bih, janganlah kalian menjadi orang yang kafir tentang ayatku, tentang kitabku, karena pengikut kalian ini akan mengikuti kalian dan dosanya untuk kalian, karena kalianlah yang memulai. Makanya kalau walaupun hanya dengan mengeser pamflet pengajian, di share, siapa yang tergerak kakinya untuk melangkahkan karena melihat share tersebut, itu ganjarannya untuk kalian, untuk pengeser tersebut. Makanya hati-hati bermedia sosial, apalagi punya anak perempuan, hati-hati. Jangan mengupload foto yang mengumbar aurat dan lain sebagainya. Karena walaupun kita sudah meninggal, foto itu mungkin masih ada. Yang sudah terlanjur mengupload dihapus saja, dihapus secara permanen. Kita sudah meninggal, dalam kubur ratusan tahun yang akan datang, kok ada siksaan yang mana lagi nih malaikat? Malaikat akan menyebutkan ini adalah auratmu yang baru dibuka oleh orang Amerika. Misalkan orang Amerika lihat Facebook kita, lihat foto kita, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau share kebaikan pun demikian. Kita nge-share sekarang misalkan di Facebook, terus ratusan tahun yang akan datang muncul lagi, oh ini ya, di mana ya? Oh, udah 100 tahun yang lalu saya nggak bisa. Itu pun jadi kebaikan. Maka kalau seandainya dimanfaatkan dengan sebenar-benarnya, seorang pemimpin RT ini peluang kebaikannya banyak. Luar biasa. Jadi satu blok ini diserukan, wahai satu blok kalian. Pun demikian yang menjadi wasilah atau perantara terhimpunnya kita untuk melaksanakan pengajian. Wala tashtaru, dan janganlah kalian membeli atau menjual. Tastabdilu tegas nama ngagantikeun bi ayati kana pirang-pirang ayat kami, kata Allah. Allati anu fi kitabikum, aya di kitab aranjeun, nyata di Taurat. Min na'ti Muhammadin, tina sifat Muhammad. Ini terjadi ya. Di dalam Taurat, di dalam Injil, di situ disebutkan sifat-sifat Nabi Muhammad SAW, bahwa akan turun Nabi akhir zaman. Di langit namanya Ahmad,
di bumi namanya Muhammad. Di dalam Injil ikuti tanya. Min nabti Muhammadin. Rambutnya ikal sebahu kemerah-merahan. Terus disebutkan semua. Kemudian dirubah oleh mereka karena memang untuk kepentingan mereka, kepentingan duniawi. Seperti telah dijelaskan kemarin, mereka ini nggak mau bahwa Nabi akhir zaman ini dari turunan Ismail, karena dia adalah keturunan dari orang yang merebut abah saya. Seperti itu. Dan keturunannya nggak ada yang jadi nabi. Kok ujung-ujung jadi nabi, sedangkan turunan kita ini, leluhur kita ini jadi nabi semua. Seperti yang kemarin dicatatkan ya. Karena kepentingan egoisme seperti itu, akhirnya mereka rubah. Samanan dengan harga qalilan yang sedikit. Berarti menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Walaupun dunia dan seisinya tidaklah sepadan dengan ayat-ayat Allah. Kepentingan kita, misalkan untuk kampanye, akhirnya menjual ayat-ayat Allah. Sangat murah sekali ayat Allah dijual dengan kepentingan-kepentingan seperti itu, kepentingan-kepentingan politik atau egoisme semata. Karena jangankan dengan ayat-ayat Allah, bahkan dengan sholat qobliyah subuh, dunia dan seisinya pun tidak sebanding. Sholat qobliyah subuh khairun, sholatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha, lebih bagus daripada dunia dan seisinya. Qobliyah subuh doang. Jadi lamun tinggalin qobliyah subuh gara-gara neangan gaji, neangan penghasilan 500.000 sehari, sangat-sangat tidak logis meninggalkan sesuatu yang bernilai lebih dari dunia dan seisinya untuk sesuatu yang hanya 500.000 rupiah. Pun demikian apabila kalian menjual ayat-ayatku, karena kalau kalian sampaikan ayatku ini demi hak, wa tawassaw bil haq, kalian berwasiat akan kebenaran dengan ayat-ayatku, itu jauh lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Tapi kalau kalian sampaikan ayatku ini demi kepentingan kalian atau egoisme kalian, maka kalian telah menjual ayatku yang teramat mahal dengan harga qalilan, samaran qalilan, dengan harga yang sangat murah. Iwadon tegas nama ngagantian yasiron anu saeutik minat dunia daripada dunia. Ai la taktumu tegas nama entong nyumputkeun anjeun ha kana dunia, kana itu ayat bener. La taktumu tegas nama janganlah kalian menyembunyikan ha akan ayat tersebut, khaufa fawatima, karena sieun leungitna perkara, tak khuduna anu nyararokot anjeun hu kana itu perkara, min suflatikum di anak buah aranjeun kabeh. Jadi karena takut kehilangan sesuatu dari anak buahnya, kehilangan hormat dari anak buahnya, akhirnya dia menyampaikan ayat atau tidak menyampaikan ayat yang harusnya disampaikan. Seperti seseorang yang masih dengan dengan budaya buhunnya, atau kepercayaannya kepada makhluk-makhluk astral. Akhirnya dia menyembunyikan ayat yang melarang untuk beriman kepada makhluk-makhluk astral, karena jamaahnya tahu dia suka melaksanakan ritual tersebut. Kalau aku sampaikan, wah, jadi nggak hormat sama aku. Maka janganlah kalian jual dengan harga yang sedikit. Wa iyaya, dan kepadakulah, dan hanya kepadakulah, kata Allah, fattaku,
harus takut kalian ni kepadaku. Fatakuni bukan fatakuni. Khafuna tegas nama sararieun aranjeun kabeh fidalika dina itu masalah hukum duna goiri bukan kepada selain aku. Duna goiri lain kasalian kaula. Jadi kalau seandainya kita melaksanakan sesuatu yang kebetulan sesuatu tersebut sesuai dengan syariat, tapi kita melaksanakannya karena takut sama atasan, bukan sama Allah Subhanahu wa taala, maka itu pun sama saja. Takutlah kalian. Kalau kita mau melakukan kebajikan, maka dasarilah dengan niat karena Allah, bukan karena niat untuk mencari simpati atasan. Kita datang disiplin di dalam pekerjaan, niatkanlah karena Allah mensyariatkan untuk disiplin, jangan karena atasan. Maka kalau itu dilakukan, tak ubahnya kita seperti menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Menjual sesuatu karena urusan Allah dengan harga sesuatu yang karena urusan atasan. Sampai di sini paham ya? Kamana mau kemana Pak? Mau ngaji. Ngaji apa sih? Ngaji di Ustadz Diswan. Malu kalau nggak datang Pak Ustadznya yang nge-share gitu. Jadi menjual ketaatan karena dia ngaji ini perintah Allah kan? Perintah Allah. Dan kita tahu bahwa Allah memerintahkan ngaji ini, Allah memerintahkan sholat kalau sudah balik, memerintahkan zakat kalau punya, memerintahkan haji kalau mampu. Nah Allah perintahkan ngaji ini minal mahdi ilal lahdi, dari kita lahir sampai kita meninggal. Kalau kita ngaji diniatkan karena itu, karena Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah sesuatu yang lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Tapi kalau kita niatkan, malu tetangga gitu ya. Tetangga. Jadi menjual sesuatu yang mahal karena Allah dengan sesuatu yang murah karena Pak Ustaz. Sucikan niat. Wala talbisu jeung entong nyampuran aranjeun kabeh. Nyampuran, paham nyampurannya? Ngaduk, mencampur adukan. Tukhallitu tegas nama nyampurkeun. Al haqqo kana hak kabeneran. Alladzi anu hak angzaltu anu nurunkeun kaula alaikum ka anjeun kabeh. Bil batili dengan kejahatan. Alladzi anu taftaruna ngareka-reka itu, taftaruna ngareka-reka anjeun hu kana itu ladzi. Kemudian Allah lanjutkan, sebetulnya secara hakikat ayat atau peringatan ini untuk Bani Israel, karena mereka mengubah ayat-ayat Allah yang dipandang tidak sesuai dengan egoisme mereka tentang kenubuahan Kangjeng Nabi Muhammad. Mereka rubah itu semua. Mereka rubah, dicampur adukan kebaikan dan kejelekan atau sesuatu yang sesuai dengan keinginan mereka. Anu ngareka-reka, tenang sih ngareka-reka, yang mengada-ngada. Kalian mengada-ngada, kemudian dimasukkan ke dalam sesuatu yang hak dan sampai sekarang dibaca oleh orang-orang Nasrani. Nanti di ayat yang akan datang akan ketemu wala yuharifuna an mawadi. Mereka merubah Injil dari sesuatu yang seharusnya. Akan dijelaskan. Janganlah kalian mencampurkan kebaikan hak dengan kejahatan yang kalian rekayasa. Jadi kebaikan direkayasa supaya sesuai dengan nafsunya, dengan egoismenya. Wala taktumu jeung entong nyumputkeun aranjeun kabeh, dan janganlah kalian semua menyembunyikan al-haqqo kana kabeneran. Nakta Muhammadin
tegas nama sifat-sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disumputkan, nu benerna disumputkan dari kare-kare. Nu disebutkan bahwa Muhammad ini adalah Rasul akhir zaman. Mereka rubah. Wa antum jeung ari aranjeun kabeh ta'lamuna eta apal. Annahu kana yen sanyana itu hakun eta teh hak. Kemudian wa aqimu dan dirikanlah oleh kalian as-sholata kana salat, wa aqimu jeung kudu ngaradekeun anjeun kabeh as-sholata kana salat, wa atu jeung kudu ngaluarkeun aranjeun kabeh az-zakata kana zakat, warka'u dan rukulah kalian semua ma'ar rakiin bersama orang-orang yang ruku. Solu tegas nama kudu salat aranjeun kabeh ma'al musallin sartana jalma-jalma anu salat. Muhammadin tegas nama Kangjeng Nabi Muhammad wa ashabihi jeung sahabat-sahabatna Kangjeng Nabi Muhammad. Jadi orang-orang Nasrani ini diperintahkan di dalam Injil ini untuk ada sholat, untuk didirikan sholat. Walaupun memang adanya sholat 5 waktu ini di Islam, karena di dalam I'anatul Talibin disebutkan bahwa setiap nabi ini masing-masing melaksanakan sholat. Seperti Nabi Adam, sholatnya hanya duhur saja, sholat yang dipardukan. Kemudian melakukan sholat-sholat sunnah yang lain. Terus Nabi Isa, Nabi Musa pun duhur dan hanya 1 kali. Banyak, ada yang subuh saja, ada yang asar saja. Nah kita ini karena penyempurna akhirnya 5 waktu dilaksanakan sholat. Kemudian ketika Isra Mi'raj dipanggil oleh Allah, kemudian diberi perintah sholat. Kemudian ketika turun bertemu dengan Musa alaihissalam, ketika bertemu Musa dikasih apa? Aku diperintahkan sholat 50 waktu. Enggak kuat, kata Nabi Musa, balik lagi minta keringanan. Sampai jadi 5 waktu. Sudah 5 waktu, turun lagi, gimana? Udah sekarang 5 kali. 5 kali. 1 hari, sehari semalam ini 5 kali disuruh sholat. Enggak bakalan kuat. Loh aku saja, kata Nabi Musa, sama umatku ini jangkung gede, tinggi-tinggi, umurnya panjang. Sholat 1 kali dalam sehari nggak kuat. Makanya mereka jadi monyet, kunu kirodatan hosin, karena nggak kuat melaksanakan sholat 1 kali. Kau kembali lagi. Aku malu untuk kembali lagi kepada Allah. Kemudian Allah berfirman, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang bisa merubah takdirku, dan sholat 50 waktu ini sudah aku pardukan kepada engkau wahai Muhammad sebelum dunia diciptakan. Dan sesungguhnya untukmu dan umatmu 1 kali kebaikan aku lipat gandakan jadi 10 kali. Maka tidak ada yang bisa merubah takdirku walaupun Musa. Jadi walaupun sholat hanya 5 kali di hadapanku, sholat itu bernilai 50 kali. Sebagaimana aku pastikan atau aku wahyukan sholat ini sebelum dunia diciptakan. Jadi memang tidak dirubah kita ini. Sholat 5 kali, hakikatnya ini kita sholat 50 kali. Karena 1 sholat ini membandingi 10 kali sholat. 10 kali sholat. Kata Allah, tidak ada yang bisa merubah takdir itu. Jadi kenapa itu terjadi? Itu skenario Allah. Dan kasih sayang Allah. Itu pun kita paling kuat, paling hebat. Makanya kita disebut umat terpilih. Kenapa? Dengan postur yang kecil-kecil mampu melaksanakan sholat 5 kali. Dengan postur yang kecil-kecil mampu melaksanakan haji, melaksanakan wukuf, melaksanakan doa. Mulai wani. Wa nazala, itu ayat tulis. Wa nazala jeung geus nurunkeun Allah fi ulamaihim, dina masalah ulama-ulamana Yahudi atau Nasrani. Yahudi Nasrani ya. Wa kanu jeung bukti itu ulama-ulama Yahudi Nasrani yaquluna eta ngucap itu ulama Yahudi Nasrani,
li aqrobaihim ka kerabat-kerabatna. Itu ulama. Al muslimina anu muslim. Usbutu, tetaplah kalian ala dini Muhammadin, kepada agama Muhammad. Fa innahu, sesungguhnya agama Muhammad hakun adalah benar. Jadi para hawariyin atau para ulama-ulama atau tokoh pemuka-pemuka agama Nasrani Yahudi ini, sebelum adanya penyelewengan kitab-kitab mereka mengatakan nanti ini akan ada nabi. Seandainya kalian mengalami masa tersebut, masa nabi akhir zaman, maka berpegang teguhlah kepada agamanya. Sesungguhnya ini agama adalah agama yang hak. Mereka ini sering berwasiat seperti itu, karena memang tertuang di dalam Taurat dan Injil. Tapi apa yang terjadi? Atamuruna, apakah atawa naha mararentah aranjeun kabeh, apakah memerintahkan kalian semua, annasa kepada orang-orang, annasa kajalma-jalma, bil birri kana migawe kahadean. Naon buktina migawe kahadean? Bil imani, dengan iman, bi Muhammadin, kepada Nabi Muhammad. Watan sauna, jeung para roho aranjeun kabeh, angpusakum, kadiri aranjeun kabeh. Tatsrukuna, tegas nama ninggalkeun aranjeun kabeh, hak kana itu bir, karena itu iman bi Muhammadin. Fala ta'muruna, atuh entong mararentah aranjeun kabeh hak kana itu hak, kana itu ata murunan nas bihi, ka itu nas. Wa antum bari ari aranjeun kabeh, tasluna eta maca aranjeun kabeh alkitaba kana Taurat, kana kitab. At-Taurata tegas nama Taurat. Wa fiha, jeung dina itu Taurat, al-wa'idu, ari aya ancaman, ala mukhalafatil qauli, tina ngabedaanana ucapan, al amala kana pagawean. Afala ta'qilun, naha anjeun teu boga akal. Sawaun, sarua. Fa'alaikum, atuh wajib ka aranjeun kabeh. Fatarjauna, naon? Punten. Su'a fi'likum, punten. Lain sawaun. Su'a fi'likum, kana gorengna pagawean aranjeun kabeh. Fatarjiuna, tuluy baralik deui aranjeun kabeh kana bener. Fajumlatun nisyan, tuluy ari jumlah sajumlahan ucapan atau ayat nisyan, mahalul istifhami eta mahal istifham al inkari, anu bangsa ingkari. Istifham ingkari teh pertanyaan anu teu kudu dijawab tapi ngajelehkeun. Sia teh teu hideng gitu, atau sia boga akal teu kudu dijawab. Itu menegaskan bahwa kau ini berperilaku seperti manusia yang tidak punya akal. Eta istifham ingkari. Urang kan osoknya ka budak. Di ayat ieu, atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tasluna alkitaba fala ta'qilun. Ayat ini diturunkan tentang ulama-ulama Bani Israel, ulama Yahudi dan ulama Nasrani, karena mereka mengucapkan kepada kerabat-kerabat mereka yang muslim, karena waktu itu setelah turunnya Al-Quran atau turunnya Islam, mereka masih hidup. Mereka mengucapkan, kalian tetaplah berpegang teguh kepada agama Muhammad. Ini ahlul-ahlul kitab berarti ya, ahlul kitab, karena agama Muhammad ini adalah agama yang hak.
Dan mereka tidak mengikuti agama Nabi Muhammad, tapi menyeru kepada orang-orang yang sudah Islam. Ayat ini menceritakan mereka, gambaran untuk kita. Banyak ulama-ulama sekarang, dai-dai yang menyerukan kebaikan, yang dia pun tidak melaksanakan kebaikan tersebut. Aduh. Besok 1 Muharram puasa ya. Terus paduasa batu. Manehna henteu. Gitu. Atamuruna nas, dibalik-balikeun ke teh. Hati-hati ya para ustadz, para kiai. Apa yang kalian serukan kepada jamaah kalian, kelak di akhirat ketika kalian datang dibangkitkan, akan Allah tanyakan tentang seruan kita semuanya. Bahkan tentang pengakuan kita. Pak, nyamperin, jangan Pak dong, Ustaz. Nanti ketika dia meninggal dan dibangkitkan oleh Allah, dipanggil oleh Allah, ini nih Ustaz kita nih, kata Allah. Itu pun terjadi kepada Nabi Isa alaihissalam. Ketika Nabi Isa dipanggil, dibangkitkan, Allah seru Nabi Isa ini. Wah, ini nih Tuhan semesta alam nih. Nabi Isa malu. Padahal dia tidak mengaku sama sekali sebagai Tuhan. Saking malunya, Nabi Isa ini mengeluarkan keringat dari darah. Saking malu dan enggak kuatnya dengan bulian tersebut. Wah, ini nih. Apalagi kita ya, kalau dipanggil, Pak, nyamperin, jangan Pak dong. Saya kan udah ke Mekah. Pak Haji. Nanti di akhiratnya seperti itu. Haji 2 kali. Haji 2 kali karena dia 2 kali ke hajinya. Seperti itu. Haji Komar. Atamuruna nas. Bil. Nanti akan Allah tegur. Apakah kalian memerintahkan kebaikan kepada sahabatmu, kepada jamaahmu, watan sauna angfusakum, tapi kalian melupakan diri kalian. Karena seyogianya perintahkanlah dulu kalian dengan nafsu kalian, baru memerintahkan orang lain. Itu ya. Nah, yang jadi pelajaran buat kita ini, seandainya kita diperintahkan, apalagi oleh ustaz atau siapapun yang tidak punya derajat sosial, tapi perintahnya itu kebaikan, laksanakanlah. Jangan melihat, oh dia juga nggak ngelaksanain. Itu hak kita ya, kewajiban kita itu. Nah, perintahnya, orang yang memberi perintahnya, katakanlah ustadz atau siapapun, itu urusan dia sama Allah akan dituntut ini. Akan dituntut atamuruna nas bil birri wa tansawna anfusakum. Itu tuntutan Allah kepada orang yang menyerukan kebaikan tapi tidak melaksanakan. Nah, hak dan kewajiban kita itu adalah mengiyakan kebaikannya, bahwa ini adalah perintah Allah yang disampaikan oleh beliau, tanpa menghukumi bahwa beliau pun tidak melaksanakan. Seperti itu. Udah masih gitu kene dengan keegoan kita. Nanti bisa-bisa masuk kita dengan golongan yang menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Harga yang sedikitnya yaitu kehormatan kita dengan mengikuti seseorang. Harga yang sedikit itu adalah kehormatan kita dengan mengikuti seseorang yang lebih rendah di bawah kita. Itu harga yang sedikit. Dijual. Karena memang yang dia sampaikan adalah benar dari sisi Allah. Karena walaupun dia tidak bisa atau belum melaksanakannya. Wah, aing embung mah hina teu ngalaksanakeun. Nah, kita bisa-bisa termasuk golongan orang yang menjual hak bisamanin qalilan dengan harga yang sedikit. Jadi urusan kita mah baik, oh iya ini baik, dan berusaha untuk melaksanakan. Nah, dia melaksanakan atau enggak urusan dia sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai oh enggak mau, lu juga enggak ngelaksanain. Jangan-jangan kita ini termasuk golongan yang tadi
menjual karena memang kebenaran, menjual ayat Allah karena memang ayat Allah dengan harga yang sedikit, yaitu kehormatan kita karena merasa dia ini tidak melaksanakan yang dia katakan. Jadi urusan kita mah jangan menghakimi lah, jangan menghakimi. Oh bener, halus laksanakeun gitu. Sampai sini paham ya? Oh itu ustaz tuh guru-guru, itu urusan dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Dia juga enggak ngelakuin, itu urusan dia sama Allah. Atau contoh yang lagi populer lah, nggak perlulah kita menghukumi Yusuf Mansur dengan ABCD, itu urusan dia sama Allah. Ya karena yang disampaikan ini benar. Contoh menyeru untuk sodako, ini benar, jarang orang yang berani seperti dia. Tapi memang terlalu berani dia. Itu masih ada tuh. Itu yang dipakai tuh kalian aja. Tapi tetap kita tidak punya hak untuk menghakimi dia. Mudah-mudahan aja beliau ini termasuk golongan orang-orang soleh. Karena yang disampaikan kebanyakan benar. Kalaupun bohong dengan kisah-kisahnya, itu urusan dia sama Allah. Sakit tuh beres, hidup mahampan. Tapi lamun terpercaya, akhirnya unak-unak kan berat. Wah, usah tuh nomor gitu kan berat ke hati. Nggak sehampang, oh iya bagus. Bagus. Contohin dong Ustaz. Nggak perlu diomongin, dia lebih tahu sebenarnya. Dia lebih tahu bahwa dilatul hal aula min dilatul makom. Contoh dengan perilaku lebih utama daripada contoh dengan ucapan. Dia lebih tahu sebenarnya. Contohan tuh Ustaz. Loba apa namanya? Dadakan jadi Ustaz. Wahai, harus begini. Dia hanya enggak. Besok puasa ya suruh dari tanggal 9, dia hanya ngerokok. Jadi saya mau gak mau puasa, dia juga gak puasa, ustadznya yang nyuruh. Jangan gitu, yang nyuruh ini hakikatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia gak puasa, sedangkan dia nyuruh, urusan dia sama Allah. Akan Allah tuntut atamuruna nas bil bir wa tansawna anfusakum wa antum ta'lamun. Wa antum tasluna alkitab. Afala ta'qilun. Bahkan ku Allah disebutkan sia kebuka akal. Nah gitu deh. Ustaz gitu deh disebutnya ustaz yang gak punya akal. Nah ini nih orang goblok nih kata Allah ketika meninggal. Dan kita ini kan sering mendambakan pujian atau penghargaan dari orang lain. Sesungguhnya manusia yang paling berharga adalah manusia yang bisa menghargai orang lain, bukan yang dihargai orang lain. Itu adalah manusia yang paling berharga. Kalau kita sendiri yang mengharapkan penghargaan dari orang lain, Pak Haji atuh, Bapak Haji udah 3 kali nih. Nanti akan Allah bully. Kan kita sering ya, hargain gua dong sedikit-sedikit mah. Kan gitu ya kata tetangga teh. RT yuk. Kecil-kecil juga RT nih. Nanti kata Allah nih, wah ini nih RT yang mulia nih kata Allah nih ketika RT kita. Ini Nabi Isa saja sampai keluar keringat darah. Apalagi kita yang memang sengaja mengaku. Nabi Isa nggak ngaku, cuman dikultuskan sama pengikutnya sampai digituin sama Allah. Itu pun telah Nabi Isa tebus dengan akhir zaman keturunannya untuk menjelaskan. Karena di antara turunnya Nabi Isa di akhir zaman, pertama untuk menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad, kedua untuk menebus kesalahan itu. Itu pun sudah ditebus, tapi tetap karena yang terjadi akan Allah perhitungkan. Semua yang telah terjadi ini akan Allah perhitungkan. Ini nih Tuhan semesta alam, malu Nabi Isa sampai keringat darah keluar dari setiap pori-pori kulitnya. Lalu bagaimana dengan kita yang sendiri, yang mengaku sendiri? Ngalian ku era-era ini nih RT yang mulia, RT berapa yuk? RT semesta alam, rahmatan lil alamin dan lain sebagainya. RT favorit. Wa antum jeung ari aranjeun kabeh taslu eta maca alkitaba kana kitab atau Taurat tegas sama Taurat wa fiha jeung dina itu Taurat alwaidu ari aya ancaman
ala mukhalafatil qaul kana bedana ucapan al amal jeung amal. Aya ancaman khusus di kitab Taurat apabila perilakunya tidak sesuai dengan amal perbuatannya, ucapannya. Apabila perilakunya tidak sesuai dengan ucapannya. Termasuk di Quran. Kabura maktan indallah antakulu ma lam taf'alu ma la taf'alun. Kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Kabura maktan, besar sekali murka Allah. Indallah, di hadapan Allah. Ma kabura maktan indallah ma wasih. Kabura maktan indallah ma antakulu. Yen ngucap aranjeun kabeh ma kana perkara taf'alu la taf'aluna anu teu migawe. Allah akan sangat murka kepada kalian yang mengucapkan sesuatu yang tidak kalian perbuat. Murka di Quran aya, di Injil ge aya. Eta aya ancaman. Makanya ini urusan mereka loh. Urusan para pendai, urusan para pendakwa, urusan mereka, urusan kita. Oh ini benar dari sisi Allah, laksanakan. Jangan melihat sosok yang menyampaikan. Adapun dia tidak melaksanakan, itu urusan dia sama Allah. Nanti akan sebagaimana Allah bully mereka kelak di akhirat. Siap. Apa contoh nih? Kayak tadi, namanya contoh saya udah sholat asar belum? Belum. Padahal kita nggak sholat asar. Oke. Ya termasuk kan? Nah pertanyaan saya, orang yang menyuruh tadi kawannya atau temannya atau saudaranya untuk sholat asar walaupun dia nggak, tapi tetap dapat nggak? Dapat pahala nggak dari perintah dia? Dapat. Dari perintahnya sholat. Dapat. Tetap dapat. Dapat. Tapi tetap dibully gitu. Tetap bukan dibully lagi, ada hukuman. Ada hukuman. Jadi kalau misalkan dibanding-banding minus dia. Oh. Contoh, dia nyuruh sholat, apalagi sholatnya nggak benar, kita kan sebagai ganjaran dia itu kita dapat tanpa mengurangi ganjaran dia. Apalagi sholatnya nggak benar, kita dapat 50.000 misalkan. Nah kita tidak melaksanakan apa yang kita ucapkan. Tadi contohnya gimana sih? Ya kayak gitulah, kita dapat pahala. Nah, ya tadi Ustaz ngomong kan dosanya. Oh iya. Ganjarannya dapat itu. Kalau gini ya, kalau misalkan, sholat asar lu, emang Pak RT sudah, udah ayo lu tinggal giliran lu sholat. Nah itu jadi minus ya. Minus pertama dia tidak sholat. Minus kedua dia memerintahkan sesuatu yang tidak dia laksanakan. Baru dia ngomong, udah gua mau udah sholat. Nah kalau dia cuma memerintahkan doang, minus juga itu. Cuman nggak minus. Karena dia tidak mengucapkan sesuatu yang dia laksanakan. Dia dapat ganjaran orang yang sholat dan dia dapat dosa karena dia tidak sholat. Misalkan tidak sholat ini dihukum 30 tahun di penjara ya, di neraka. Nah karena dia memerintah sholat dan orang itu melaksanakan sholat karena perintahnya, dapatlah 15 tahun. Masih ada 15 tahun di neraka. Rada aya kurangan. Minus. Ini gambaran logika kita ya. Gambaran logika kita. Berarti lebih baik enggak usah mengingatkan gitu. Mun tengah mengingatkan 30 tahun plus nggak ada potongan. Jadi anak kasih contoh ya. Dia nggak sholat asar nih. Sholat loh. Emang bapak udah? Udah. Sholat asar belum? Udah, bapak ayo giliran lu sholat. Akhirnya dia melaksanakan sholat. Nah, dia tidak sholat 30 tahun misalkan di neraka. Kemudian dia menyebut bahwa dia ini sudah sholat. Antakulu malataf alun 45 tahun misalkan di neraka. Nah si anaknya sholat, dia dapat ganjaran anaknya dapat potongan 15 tahun misalkan di neraka. Potong berarti 30 tahun tambah 45 potong 15 berapa tuh? 40 ya? 60 tahun dia. 60 tahun. Tapi kalau dia tidak mengingat atau contoh yang kedua, sholat lo. Oh iya pak, saya sholat. Dianya nggak sholat nih. Akhirnya anaknya sholat. Dia nggak sholat misalkan 30 tahun di neraka. Anaknya sholat, dia dapat potongan 15. Berarti dia tinggal 15 tahun di neraka ya. Nah kalau dia tidak mengingatkan,
anaknya nggak sholat, dia nggak sholat, santai aja, anaknya main HP dia ikutan. Hotspot dong gitu ya ke anaknya. Akhirnya pertama dia 30 tahun nggak sholat, kedua dia tidak menjaga anaknya atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang khalifah dalam keluarga, memimpin. Tambah lagi tuh 50 tahun misalkan, double gitu. Jadi mending mengingatkan walaupun agak-agak. Tadi maksud RT mah gini Kak, kalau menurut saya mah nyuruh anak suruh sholat duluan. Jadi Dianya mau sholat? Sholat tapi belakangan nanti. Oh berarti dia plus bukan min, bukan minus plus. Dianya dapat ganjaran karena dia sholat. Kayaknya kayak gitu dah. Kayaknya itu pertanyaannya poin pertama dah. Hanya menyuruh tapi nggak sholat. Enggak gitu lah. Cuman yang dalam tafsiran itu Saya mangkaring RT mah kudu pemimpin kudu mengingatkan seluruhnya. Secara logika pemimpin seperti itu. Tapi kan pemimpin di sini ini di dalam kepemimpinannya ini ada MUI dari bagian-bagian, ada bagian keamanan. Kemudian di blok misalkan di KRT-an ada ustadz, ada guru ngaji. Dalam fanfiq Husiasa, anak lupa nama kitabnya, dulu pernah dikaji karena anak gak punya kitab. Waktu itu kajian politik Islam, anak gak punya kitabnya, cuman anak hadir di sana. Terus anak lihat dari teman anak baca dalam kitab fiqh Husiasa, merujuk ayat wal takum minkum ummatun yad'una bil khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar la'allakum tuflihun. Bentuklah oleh kalian satu umat, satu pimpinan, satu golongan, satu organisasi atau apapun itu yang menyangkut orang banyak. Wal takum minkum ummatun yad'una bil khair, yang mengajak akan kebaikan. Wa ya'muruna bil ma'ruf, dan memerintahkan kepada kebenaran. Wa yanhauna 'anil munkar, dan mencegah kepada kejahatan. La'alakum tuflihun, maka kalian akan menjadi orang-orang yang menang. Atau lupa, la'alakum turhamun ya. La'alakum turhamun, maka kalian akan jadi orang-orang yang dikasihi kelak di akhirat. Nah, dalam merujuk ke ayat itu, maka contoh di sini dibentuklah satu kepemerintahan yaitu KRT-an. Setelah dibentuk di RT, tidak semua tugas ini di pundak RT. Ketika ada pengajian atau ada ustadz, walaupun memang bukan kewajiban ustadz, karena di situ kewajiban golongan atau umat atau satu pemerintahan. Nah, ketika ada koordinasi, Ustaz, ini tolong ya umat-umat di sini gimana ya biar bisa melaksanakan semua perintah Allah ini gitu. Karena kalau anak harus keliling ini susah. Kata Ustaz, ya, anak biqadril imkan saja untuk menyampaikan. Udah bebas itu, udah bebas. Makanya harus merapat ke Ustadz, jangan Ustadz yang merapat ke RT. RT-nya yang merapat ke Ustadz. Ustadz nih gimana nih blok ini? Blok ini gimana nih? Blok ini siapa RT? Cuman kita ini satu ya, pengajian ini sound systemnya kurang ada nih, nggak ada sound. Ya udah, nanti dari kas KRT-an dibeliin sound. Terus konsumsinya berarti ya udah, nanti dari kas KRT-an. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Maksudnya ada kerjasama, karena RT punya kewenangan secara umum. Nah, kalau Ustadz ini secara personal, karena dia sosoknya sebagai Ustadz yang harus menyampaikan dakwah. Nah, kalau RT ini secara umum RT itu RT, apalagi di atas RT yang memang jarang turun ya. Kita aja nggak kenal, anak tanya nih dalam 1 tahun berapa kali ketemu sama Bu Camat, kan enggak ya. Apalagi di atas camat bupati, setahun berapa kali ketemu Teseli, apalagi itu terus ya gitu. Dan itu tanggung jawab mereka. Cuman ada keringannya dari merujuk ke ayat tersebut wal takum minkum, yaitu ada korelasi antara pemimpin dan ulama. Cuman syaratnya umaro lah yang datang ke ulama ngobrol. Alhamdulillah di Barubuk anak sering lurah datang, anak belum pernah 1 kali datang ke rumahnya, tapi beliau ini sering datang ke rumah anak. Saat gimana saat ada langsung aja banyak yang diucapkan, yang dibicarakan tentang umat, masalah keagamaan. Jadi harus sering. Kebetulan kan aktif ya di Paul juga ya, alhamdulillah. Itu sudah mewakili, insya Allah.
Cuman tetap harus ada akad ya, ada akad sama Ustaz. Ustaz, tolong bantu saya dalam bidang keagamaan. Kata Ustaz siap, wani piro. Makan ya. Berarti intinya biasa. Jam 10 sedikit lagi ya sampai satu ayat lagi insya Allah. Wasta'inu kudu menta pitulung aranjeun kabeh. Utlubu tegas nama neangan aranjeun kabeh. Al maunata kana pertolongan. Ala umurikum tina urusan aranjeun kabeh. Ini menyambung dari ayat yang sebelumnya untuk melaksanakan sholat. Bisobri dengan sabar. Sabar teh al-habsu. Bisobrinya al-habsi. Tegas nama nyengkar lain habsi habibnya. Habsi habibah make sya. Al-habsi tegas nama nyengkar. Li nafsi kana nafsu. Alama kana perkara. Takrohu anu ngewa itu nafsu kana perkara. Wasolati jeung kana solat. Afroda ngawungkulkeun Allah. Hak kana solat. Dibedakeun ka Allah mah solat mah. Ngawungkulkeunana bidzikri ku diucapkeun. Wasta'inu bisobri wasolah, enggak dengan wal khair, dengan kebaikan, karena sholat itu kebaikan. Wat ta'at, dengan taat, karena sholat itu taat. Tapi Allah sebutkan langsung sholat. Kenapa Allah sebutkan sholat secara khusus? Ta'ziman, karena ngagungkeun. Li sya'niha, akan tingkahnya sholat. Wafil hadis jeung eta tetap dina hadis, kana bukti Kangjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ida kharoba di mana-mana susah. Hajaba. Ida hazaba di mana-mana nyusahkeun. Hu ka Kangjeng Nabi naon amrun urusan. Badaro tah gagancangan Kangjeng Nabi ila salat kana salat. Jadi, oke lanjutlah. Wakilah yang diceritakan al-khitabu ari ieu khitab lil Yahudi ka orang Yahudi. Titah salat ke orang Yahudi. 5 kana perkara ako anu ngabalir teh berpaling Yahudi hum ka itu Yahudi anil iman tina iman. Naon asyaruhu kahayangna itu Yahudi wa hubur riyasah jeung cinta kana pangkat. Jadi ieu ayat wasta'inu bisobri wasolah teh jeukeur orang-orang Yahudi pada intina umumna keur urang kabeh. Bahkan Kangjeng Nabi lamun aya urusan anu berat buru-buru salat. Waduh, tereh beak ye, tereh jatuh tempo ye setoran, can boga duit salat. Sugan nu nagih datang ti BRI teh. Assalamualaikum. Kita lagi salat kan enggak perlu jawab ya. Kalau baru sekali Assalamualaikum. Salatnya panjang deui lah. Orang BRI-na kan lieur nah, maka teh langsung liwatnya jam-jam enggak ada orangnya kali lewat. Tak ieu parentah teh ka orang-orang Yahudi. Sabab orang-orang Yahudi hiji titah sabar, 2 titah salat. Kunaon sababna? Sabab orang-orang Yahudi berpaling tina kaimanan teh jeung hayang kana pangkat jeung jabatan, maka diparentah pikeun sabar. Geus tong hayang mudag-mudag ting kahayangna ninggalkeun kaimanan. Tong hayang-hayang ting jabatan nepikeun ka ninggalkeun kaimanan. Fa amru bisabri fa umiru tul diperintah itu orang Yahudi bisabri kana salat.
Wahwa bisobri karena sabar punten. Bisobri karena sabar wahwa jeung ari itu sabar teh titah sabar teh titah puasa. Contoh, urang aya musibah. Wasta'inu bisobri wasolah. Minta tolonglah kalian kepada sabar. Nah, geus sabar we lain kitu. Ada musibah, kalian harus mencari pertolongan kepada sabar. Puasa. Ini ayatnya. Puasa. Kunaon sababna puasa? Li'annahu karena sanyanyana puasa yuksiru eta mecahkeun itu puasa asahwata kana sahwat kana nafsu wasolat jeung kana salat li'annaha karena sanyanyana itu salat turisu eta ngawaris al khusua kana husu wa tunfi jeung ngeuweuhkeun al kibro kana takabur. Carilah pertolongan di dalam sabar dan sholat. Wah, tolong nih. Kata Allah mencari pertolongan kepada sabar. Ya udah sabar aja deh. Masalahnya masalah, sabar ya sabar gitu. Bukan seperti itu. Mintalah pertolongan kepada sabar berarti kudu puasa. Puasa. Karena puasa ini adalah sesuatu yang bisa memecahkan nafsu. Ini untuk orang-orang Yahudi khususnya dulu. Karena kecintaannya kepada sesuatu yang dia inginkan dan kecintaannya kepada tahta atau pangkat atau jabatan, sok para ruasa supaya henteu nafsu nante gede teuing hayang anu teh gitu. Tuluy ngenta tulung kana salat. Taun sababna salat mah ngawariskeun kana husu, ngaleungitkeun kana takabur. Ngaleungitkeun kana takabur. Wa innaha jeung sanyanyana itu salat ay salat tegas nama salat lakabiratun eta teh berat sakilatun tegas nama berat ila alal khosiin kecuali ka jalma-jalma anu husu. Saha anu husu teh as-sakinina anu tentrem ila taat kana taat. Tentrem tenang hati untuk melaksanakan eta jalma husu untuk ngalaksanakeun taat. Teu aya paksaan. Tentrem ngeunah teu kapaksaan teu naon. Eta salat hampan. Karena satu pas salat berat kan. Berat. Khusus komo ke orang Yahudi di bangsa kali. Poe Sabtu setiap duhur malah mariling ngaralau. Akhirnya kuno kirodatan wasiin jadilah kalian monyet-monyet yang merugi. Jangan di monyet. Berarti lamun urang teu jumaahan sakali kumisan, 2 kali janggotan, 3 kali pinuh kabeh begitu. Berat teu pas salat. Berat bohong lah nu nyebut enteng lah. Berat. Komo subuh mah. Pahaman subuh berat teu? Mending manggul naon? Semen 50 kilo mending salat subuh. Mending salat subuh gitu maksudnya. Tapi beratan mana manggul sampai 50 kilo jeung salat subuh? Beratan salat subuh. Anggar beratan salat subuh. Soalnya unggal isuk mangkat wae si telat gawe. Ya? Salat subuh mah telatna. Unggal isuk telat. Buat mangkat gawe. Padahal prek papanasan plak. Pasang busi. Salat subuh mah adem, asep teh geus tiis AC. Ngomong geus 2 lantai mah kayaknya. Amin. Geuna. Cenah merek dipasangan AC cenah eta. Eta kata komun saya AC banyak. Mantap. Tapi berat, San. Berat. Bari gratis salatnya, gratis, nya bersih, tempatnya nya tiis, duh caina. Ngeunah asup ka masjid. Aya tuh asup ka masjid teh geunaheun. Geunah. Asup ka masjid rek di masjid mana we? Ngeunaheun tariis, bersih. Tapi berat, Ban. Sekali ngelakuin perjalanan ke masjid, nggak boleh, udah seger, berangkat lagi. Para ulama ini kalau di perjalanan ketemu masjid, dia pasti berhenti ulama-ulama jauh. Sholat tahiyatul masjid di sana. Nah, orang mah raranya sih ayeuna masjid unggal 500 meter masjid malah tepi-tepi, udah kacer buat masjid. Ulama itu punya kebiasaan seperti itu dulu. Untuk memuliakan masjid. Kelak mereka ini akan mensyafaati orang-orang yang memuliakan mereka, yang memuliakan masjid.
Bahkan cenah dongeng kolot mah walaupun Anda tidak menemui coret keterangannya. Dongeng kolot mah nanti orang-orang yang suka menghormati masjid melewati jembatan Shiratal Mustaqim ini naik masjid. Ayo saya jamaah takwa, mereka jamaah takwa. Bisnya. Saya bis masuk. Pak, saya suka ngajak-ngajak nih ke Masjid At-Taqwa. Tapi ente mah teu asup di dunia ge. Pak, saya yang bangun itu Masjid At-Taqwa, Pak. Mau ente mah teu asup geus tong asup. Akhirnya anu numpak mah nyata jamaah-jamaah anu sok masuk. Anu ngajaran tuh. Aduh. Anu boga angkot oge tara numpak angkot maka Fortuner men. Berarti donatur masjid mah kitunya lah malah suka masjid misah tuh. Oke, kendaraan istimewa. Sakitunya. La kabiratun eta teh berat salat ila alal khasiin. Sakitunya eta saayat terus. Mudah-mudahan aya manfaatna. Mohon maaf kalau penerangannya kurang maksimal atau tidak sesuai dengan yang Allah maksud. Mudah-mudahan tidak keluar dari apa yang Allah maksud sesuai tuntunan kitab tafsir Jalalain ini. Usikum wa nafsi bittaqwallah fattaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa antum muslimun. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian alhamdulillah kajian malam ini sudah kita akhiri.